10 tahun kuhabiskan keringat di negeri orang demi membangun istana untuk suami dan anak-anakku. Namun, saat pulang, hatiku hancur lebur melihat darah dagingku sendiri dijadikan babu di rumah megah itu oleh suami dan ibu mertuaku. Aku akan berpura-pura miskin untuk melihat wajah asli mereka, dan bersumpah akan membalas semua keserakahan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan sedang beraktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Roda pesawat menyentuh landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, menimbulkan guncangan kecil yang membangunkan Sari dari lamunannya. Ia menarik napas panjang, menghirup udara lembab Jakarta yang sudah 10 tahun tidak ia rasakan secara langsung. Aroma khas tanah air ini bercampur dengan bau bahan bakar pesawat, menciptakan sensasi nostalgia yang begitu kuat hingga membuat matanya terasa panas. 10 tahun. Bukan waktu yang singkat. Itu adalah satu dekade penuh pengorbanan, keringat, air mata, dan rindu yang ditahan sekuat tenaga hingga terasa membatu di dalam dada. Sari menatap pantulan wajahnya di jendela pesawat yang kecil. Ada garis-garis halus di sekitar matanya yang dulu tidak ada. Kulitnya sedikit lebih gelap dan kasar akibat kerja keras tanpa henti di pabrik elektronik di Taiwan. Tangan yang kini memegang paspor itu tidak lagi sehalus tangan seorang ibu muda berusia 25 tahun yang dulu meninggalkan 2 balita yang masih merah. Tangan itu kini berotot, kapalan, dan menyimpan ribuan cerita tentang lembur hingga larut malam, tentang dimarahi mandor yang tidak sabaran, dan tentang menahan sakit demi menghemat biaya berobat. Namun, semua rasa lelah itu menguap seketika saat ia memikirkan tujuannya pulang. Senyum tipis terukir di bibirnya. Di dalam tas jinjingnya yang sederhana, tersimpan bukti kesuksesannya. Bukan hanya uang tunai yang ia bawa secukupnya untuk perjalanan, melainkan keyakinan bahwa ia telah berhasil mengubah nasib keluarganya. Selama 10 tahun ini, setiap bulan, tanpa pernah terlewat satu kali pun, Sari mengirimkan hampir 90% gajinya ke Indonesia. Uang itu, seperti yang selalu dilaporkan oleh suaminya, Bayu, digunakan untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota yang berkembang pesat, lalu perlahan-lahan membangun sebuah rumah impian di atasnya. Rumah tingkat 2 dengan 4 kamar tidur, halaman luas untuk anak-anak bermain, dan sebuah garasi untuk mobil keluarga yang katanya sudah dibeli Bayu 2 tahun lalu. Dalam bayangan Sari, kepulangannya hari ini akan menjadi kejutan paling manis. Ia sengaja tidak memberi kabar kepada siapapun, termasuk Bayu. Ia ingin melihat ekspresi terkejut yang bahagia di wajah suaminya. Ia ingin melihat kedua anaknya, Rian yang kini seharusnya sudah berusia 12 tahun dan Sinta yang berusia 10 tahun, berlari menyambutnya di depan pintu rumah megah mereka. Ia membayangkan Rian sudah tumbuh tinggi, mungkin sudah berseragam SMP, dan Sinta tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dengan rambut dikepang 2. Sari membayangkan pelukan hangat mereka, tangis haru, dan makan malam pertama yang lengkap sebagai keluarga utuh di meja makan jati yang mahal, yang fotonya pernah dikirimkan Bayu. Setelah melewati proses imigrasi dan mengambil bagasi besarnya yang berisi oleh-oleh, bukan barang mewah, melainkan makanan ringan kesukaan anak-anak dan beberapa potong pakaian berkualitas bagus yang ia beli saat diskon besar di Taipei, Sari memesan taksi bandara. Ia menyebutkan alamat rumah barunya dengan rasa bangga yang membuncah di dada. Itu adalah alamat yang selama ini hanya ia tulis di atas kertas slip pengiriman uang. Sebuah lokasi yang hanya ia lihat lewat foto-foto buram yang dikirim Bayu lewat pesan singkat. Perjalanan dari bandara menuju lokasi rumahnya memakan waktu hampir 2 jam karena macet. Namun, Sari tidak merasa bosan sedikit pun. Matanya tak henti-hentinya memandang keluar jendela, mengamati perubahan kota Jakarta dan sekitarnya. Gedung-gedung baru bermunculan, jalan tol bertambah, namun kemacetan dan hiruk-pikuknya tetap sama. Jantungnya berdegup semakin kencang saat taksi mulai memasuki area perumahan tempat rumahnya berada. Ini adalah kawasan perumahan kelas menengah ke atas yang baru. Jalanannya lebar dan diaspal mulus, pohon-pohon palem kecil ditanam di sepanjang trotoar, dan deretan rumah-rumah berdesain minimalis modern berdiri dengan gagah. Sari merasakan kegugupan yang luar biasa. Apakah anak-anaknya akan mengenalinya? Apakah Bayu akan langsung memeluknya? "Nomor berapa, Bu?"
Tanya sopir taksi, membuyarkan lamunan Sari. Nomor C15. Pak. Yang pagarnya hitam tinggi. Jawab Sari dengan suara sedikit bergetar. Ia mengenali ciri-ciri rumahnya dari foto terakhir yang dikirim Bayu 6 bulan lalu saat pagar itu baru dipasang. Taksi perlahan melambat. Sari mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya mencari-cari nomor rumah. Dan di sanalah ia melihatnya. Rumah itu. Istana kecil yang dibangun dari tetes keringatnya di negeri asing. Rumah itu terlihat lebih besar dan lebih megah daripada di foto. Temboknya berwarna abu-abu muda elegan dengan aksen batu alam di pilar terasnya. Sebuah pagar besi tempah hitam yang kokoh menjulang, memberikan kesan privat dan mewah. Namun, senyum yang tadinya merekah di bibir Sari perlahan memudar saat taksi berhenti tepat di depan pagar. Ada pemandangan yang tidak sesuai dengan skenario indah di kepalanya. Pintu gerbang yang besar itu sedikit terbuka. Di halaman carport yang luas dan berlantai keramik batu sikat, terparkir sebuah mobil sedan merah menyala yang terlihat sangat baru dan mahal. Itu bukan mobil keluarga jenis MPV seperti yang pernah diceritakan Bayu. Dan di samping mobil mewah itu, ada seorang anak laki-laki kurus, mengenakan kaos oblong yang sudah belel dan celana pendek dekil, sedang berjongkok sambil menggosok velg ban mobil dengan sikat. Sari menyipitkan matanya. Tubuh anak itu kecil dan ringkih. Kulitnya legam terbakar matahari. Ia tampak kelelahan. Keringat bercucuran di pelipisnya. Sari merasa familiar dengan postur tubuh anak itu, meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertunduk. Tiba-tiba, seorang wanita muda keluar dari pintu samping rumah. Sari mengenali wanita itu, meskipun penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu 10 tahun lalu. Itu Siska, adik bungsu Bayu, iparnya. Dulu Siska hanya seorang remaja SMA yang manja dan sering meminta uang jajan pada Sari sebelum Sari berangkat ke Taiwan. Kini, Siska menjelma menjadi wanita muda yang modis. Ia mengenakan gaun pendek bermerek, rambutnya dicat pirang keemasan, dan di tangannya tergenggam sebuah ponsel pintar keluaran terbaru. Siska berjalan berkacak pinggang mendekati anak laki-laki yang sedang mencuci mobil itu. Suaranya yang melengking terdengar jelas bahkan sampai ke dalam taksi yang jendelanya tertutup rapat. "Heh, Rian, kamu ini niat kerja nggak sih? Itu di sela-sela velg masih kotor. Gosok yang bener. Kalau sampai ada baret sedikit aja di mobil kesayangan tante. Awas kamu ya, nggak ada jatah makan siang hari ini." Bentak Siska sambil menunjuk-nunjuk kepala anak itu dengan telunjuknya yang berkuku panjang dan bercat merah. Anak laki-laki itu, Rian, nama yang baru saja disebut Siska, hanya mengangguk lemah tanpa berani mengangkat wajahnya. "Iya, tante. Maaf," cicitnya pelan. Lalu kembali menggosok ban dengan gerakan yang lebih cepat, seolah takut akan pukulan. Dunia Sari terasa berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. "Rian? Itu Rian? Anak sulungnya?" Sari menatap nanar ke arah jam tangannya. Pukul 10 pagi hari Selasa. Seharusnya Rian berada di sekolah, duduk di bangku kelas 1 SMP, belajar matematika atau bahasa Indonesia. Kenapa dia ada di rumah, berpakaian seperti gembel, dan mencuci mobil mewah milik tantenya sambil dimaki-maki? Mana Bayu? Mana seragam sekolah Rian yang seharusnya dibeli dengan uang kiriman Sari? Mana kehidupan layak yang dijanjikan Bayu untuk anak-anak mereka? Sari merasakan dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Ia membayar ongkos taksi dengan tangan gemetar, tidak mempedulikan sopir taksi yang bertanya apakah ia baik-baik saja karena wajahnya mendadak pucat pasi. Sari turun dari taksi, meninggalkan koper besarnya sementara di bagasi. Kakinya terasa berat saat melangkah mendekati pagar. Matanya tidak lepas dari sosok kecil Rian yang masih berjongkok. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Sari, bukan air mata bahagia, melainkan air mata yang lahir dari campuran rasa kaget, sakit hati, dan amarah yang mulai merambat naik. Rian, yang merasakan kehadiran seseorang di dekat pagar, sedikit menoleh. Saat mata anak itu bertemu dengan mata Sari, gerakan tangannya terhenti. Mata Rian yang cekung dan terlihat lelah itu membulat sempurna. Ada keraguan di sana, seolah ia sedang melihat hantu. Bu Sari?
Gumam Rian nyaris tak terdengar. Ia tidak memanggil, Ibu, melainkan menyebut nama, seolah sosok di depannya adalah orang asing yang pernah ia kenal di masa lalu yang sangat jauh. Hati Sari seperti disayat sembilu mendengar panggilan itu. 10 tahun telah menciptakan jurang pemisah yang begitu lebar antara dirinya dan anak kandungnya sendiri. Siska, yang menyadari Rian berhenti bekerja, langsung menoleh ke arah pagar dengan wajah garang, siap menyemburkan amarah lagi. Namun, kata-kata Siska tertahan di tenggorokan saat ia melihat siapa yang berdiri di sana. Kejutan ini baru saja dimulai, tetapi bukan kejutan manis seperti yang Sari impikan. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Siska ternganga. Matanya yang berbalut lensa kontak berwarna abu-abu itu menatap Sari dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan tidak percaya, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi tatapan menilai yang merendahkan. Sari berdiri di sana, di depan pagar rumah yang ia bangun, mengenakan celana jeans sederhana, kaos polos berwarna gelap, dan jaket bomber yang sudah agak pudar warnanya, pakaian tempurnya selama bekerja di pabrik. Tidak ada perhiasan emas yang menjuntai, tidak ada tas bermerek di bahunya. Hanya tas selempang kain yang tampak lusuh. Mbak Sari. Suara Siska terdengar ragu, tidak ada nada hangat sedikit pun di dalamnya. Kok pulang? Nggak bilang-bilang. Bukannya menjawab, Sari mendorong pagar besi itu hingga terbuka lebih lebar. Ia mengabaikan Siska dan langsung berjalan menuju Rian. Anak laki-lakinya itu sudah berdiri sekarang, tubuhnya kurus dan sedikit bungkuk, tingginya hampir menyamai bahu Sari. Tangannya yang basah dan kotor karena air sabun tergantung canggung di sisi tubuhnya. Rian. Suara Sari tercekat. Ia ingin memeluk anaknya erat-erat, ingin meminta maaf karena telah meninggalkannya begitu lama, ingin menghapus kotoran di wajahnya. Namun, ada tembok kecanggungan yang begitu tebal di antara mereka. Rian justru mundur selangkah saat Sari mendekat. Matanya menyiratkan ketakutan yang instan, seolah ia terbiasa dimarahi jika ada orang dewasa mendekatinya. Sari menahan diri. Ia hanya menjulurkan tangannya yang kapalan dan dengan lembut menyentuh bahu Rian yang kurus. Tulang selangka anak itu terasa menonjol di bawah kaos tipisnya. Ini ibu. Nak, ibu pulang, bisik Sari. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Rian menatap Sari dengan mata berkaca-kaca, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melirik sekilas ke arah Siska dengan penuh ketakutan, seolah meminta izin untuk merespons. Ya ampun, Mbak Sari. Datang-datang kok bikin drama nangis-nangis sih di depan rumah. Siska menyela dengan nada ketus, sudah berhasil menguasai rasa kagetnya. Ia berjalan mendekat. Aroma parfum mahal yang menyengat tercium dari tubuhnya. Masuk dulu kek, panas nih di luar. Rian, lanjutin kerjamu. Jangan manja mentang-mentang ibumu pulang. Itu mobil harus kinclong sebelum jam 12. Sari menatap Siska dengan tatapan tajam yang membuat adik iparnya itu sedikit salah tingkah. Dia anakku, Siska. Dan ini jam sekolah. Kenapa dia di rumah mencuci mobilmu? Siska mendengus, mengibaskan rambut pirangnya. Aduh, Mbak, panjang ceritanya. Udah deh, masuk dulu. Nanti Mas Bayu yang jelasin. Rian itu susah diatur, males sekolah. Makanya ibu nyuruh dia belajar tanggung jawab di rumah. Belajar tanggung jawab dengan menjadi tukang cuci mobil? Batin Sari menjerit. Namun, ia tahu ini bukan saatnya meledak. Ia harus melihat situasi di dalam rumah terlebih dahulu. Sari meminta sopir taksi menurunkan kopernya di teras, lalu membayarnya. Ia kemudian menatap Rian lekat-lekat. Selesaikan nanti. Sekarang kamu ikut ibu masuk, kata Sari tegas. Rian ragu-ragu, menatap Siska lagi. Tapi Tante Siska bilang. Ibu yang bilang sekarang. Masuk. Potong Sari. Nada bicaranya tidak bisa dibantah. Nada yang sama yang ia gunakan saat menghadapi mandor pabrik yang curang. Rian akhirnya menurut, meletakkan sikatnya dan berjalan mengekor di belakang Sari dengan kepala tertunduk. Sari melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu utama dari kayu jati ukir yang besar itu terbuka, menampilkan interior rumah yang selama ini hanya ia lihat di foto. Ruang tamu itu luas dan mewah.
Sebuah set sofa kulit berwarna krem yang terlihat sangat empuk dan mahal mendominasi ruangan. Di dinding tergantung sebuah televisi layar datar berukuran sangat besar, mungkin 60 inci, yang sedang menayangkan acara gosip selebriti. Lantainya marmer mengkilap, dan sebuah lampu gantung kristal yang indah menghiasi plafon yang tinggi. Semua persis seperti yang dilaporkan Bayu. Rumah ini memang istana. Di salah satu sofa, duduk seorang wanita parubaya yang badannya tampak semakin subur. Itu Bu Ratna, ibu mertua Sari. Ia sedang asyik menonton televisi sambil memakan camilan dari toples kaca. Di sebelahnya, duduk seorang gadis kecil yang kurus, rambutnya awut-awutan, sedang memijat kaki Bu Ratna yang bengkak. Sari mengenali gadis kecil itu dari matanya yang bulat. Sinta, anak bungsunya. Assalamualaikum, ucap Sari. Suaranya bergema di ruangan yang dingin karena AC itu. Bu Ratna menoleh dengan malas. Lalu matanya membelalak kaget hingga camilan di tangannya terjatuh ke lantai. Sinta menghentikan pijatannya dan menatap Sari dengan mulut terbuka. Sari! Bu Ratna berseru. Suaranya tidak terdengar senang sama sekali. Lebih terdengar seperti orang yang baru saja melihat tagihan utang yang besar. Kamu kapan sampai? Kok enggak bilang Bayu? Sari meletakkan tas selempangnya di atas meja tamu marmer. Ia melihat Sinta yang menatapnya dengan takut-takut. Sama seperti Rian tadi. Hati Sari kembali terasa nyeri. Baru sampai, Bu. Sengaja mau kasih kejutan. Jawab Sari datar. Ia menatap Sinta, mencoba tersenyum. Sinta, sini nak, ini ibu. Sinta tidak bergerak. Ia justru merapatkan tubuhnya ke arah Bu Ratna, seolah mencari perlindungan. Bu Ratna berdeham keras, memperbaiki posisi duduknya, tetapi tidak berusaha menyuruh Sinta mendekati ibunya. Ya, baguslah kalau sudah pulang, kata Bu Ratna kaku. Bayu, Bayu, istrimu pulang nih. Teriaknya ke arah lantai atas. Terdengar langkah kaki terburu-buru menuruni tangga. Bayu muncul di bordes tangga, mengenakan kaos polo dan celana pendek santai. Rambutnya agak berantakan seperti baru bangun tidur. Saat melihat Sari berdiri di ruang tamu, wajah Bayu memucat seketika. Matanya bergerak liar dari Sari ke koper besar di teras, lalu ke arah Bu Ratna dan Siska yang baru masuk menyusul. Sari, sayang. Suara Bayu terdengar gugup dan serak. Ia berjalan menuruni tangga dengan langkah ragu. Tidak ada lari penuh kerinduan. Tidak ada pelukan erat yang Sari impikan. Bayu berhenti 2 meter di depan Sari. Tangannya meremas-remas ujung kaosnya. Kamu kok tiba-tiba ada di sini? Sari menatap suaminya. Bayu terlihat lebih gemuk daripada 10 tahun lalu. Kulitnya bersih. Tidak seperti kulit Sari yang terbakar matahari. Jelas sekali laki-laki di depannya ini hidup nyaman tanpa pernah bekerja keras di bawah terik matahari. Kontrakku sudah selesai, Mas. Aku pulang untuk selamanya, jawab Sari, menatap lurus ke mata Bayu, mencari kejujuran di sana. Oh, begitu. Bayu tergagap. Keringat dingin mulai muncul di dahinya meskipun ruangan itu dingin. Bagus dong. Ya, bagus. Anak-anak pasti senang. Ia melirik Rian yang berdiri mematung di dekat pintu dan Sinta yang masih menempel pada neneknya. Jelas sekali anak-anak tidak terlihat senang. Mereka terlihat ketakutan. Suasana di ruang tamu mewah itu terasa sangat canggung dan dingin. Jauh lebih dingin daripada suhu AC. Sari merasa seperti tamu tak diundang yang datang di saat pesta sedang berlangsung. Mana kamarku? Mas? Aku mau istirahat sebentar. Capek sekali perjalanannya, kata Sari, mencoba memecah kebekuan. Ia ingin segera masuk ke kamar utamanya, kamar yang ia desain khusus dalam pikirannya, dengan ranjang besar yang nyaman dan kamar mandi dalam. Pertanyaan sederhana itu membuat Bayu, Bu Ratna, dan Siska saling bertukar pandang dengan panik. Kamar-kamar ya? Bayu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Itu, Sar. Kamar utama di atas, yang ada balkonnya itu, sekarang dipakai Siska. Sari mengerutkan kening. Dipakai Siska? Maksudnya gimana? Siska maju selangkah, melipat tangannya di dada dengan angkuh.
Ya kamarku di situ. Mbak, barang-barangku semua di situ. Lagian kan Mbak Sari nggak ada. Masa kamarnya dikosongin terus? Sayang dong. Tapi itu kamar utama. Siska. Itu kamarku dan Mas Bayu, kata Sari, berusaha menahan emosinya yang mulai naik lagi. Ya nanti gampanglah diatur lagi. Sela Bu Ratna dengan nada tidak sabar. Kamu kan baru datang. Jangan langsung nuntut macam-macam. Siska sudah nyaman di situ. Kamu tidur di kamar tamu bawah dulu saja. Sari menarik napas dalam. Baiklah. Ia baru sampai. Ia tidak mau langsung bertengkar hebat di hari pertama. Ia terlalu lelah. Ya sudah. Di mana kamar tamu bawah? Dan di mana kamar anak-anak? Tanya Sari lagi. Ia melihat sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan anak-anaknya di rumah ini. Mainan, buku sekolah, foto mereka. Tidak ada. Rumah ini terlalu rapi, seperti galeri pameran furnitur, tanpa jejak kehidupan anak-anak. Bayu terlihat semakin salah tingkah. Anak-anak mereka. Anak-anak tidur di belakang. Potong Bu Ratna cepat. Mereka kan sering main kotor. Jadi lebih gampang kalau di belakang, dekat kamar mandi. Di belakang? Firasat buruk menyergap Sari. Ia berjalan menuju arah dapur dan area belakang rumah, diikuti tatapan waspada dari ketiga orang dewasa lainnya. Sari melewati dapur yang bersih dengan kitchen set mahal yang tampak jarang dipakai untuk memasak besar. Ia terus berjalan menuju pintu belakang yang mengarah ke area servis. Di sana, di samping tempat mesin cuci diletakkan, ada sebuah ruangan kecil yang dulunya direncanakan sebagai gudang atau kamar pembantu. Pintunya dari triplek tipis, berbeda dengan pintu-pintu kamar lain di rumah itu yang terbuat dari kayu solid. Sari membuka pintu itu perlahan. Bau apek dan lembab langsung menyeruak keluar. Ruangan itu sempit, mungkin hanya ukuran 2x3 meter. Tidak ada jendela, hanya ada ventilasi udara kecil di bagian atas dinding. Di dalamnya, tidak ada kasur busa yang layak atau ranjang susun. Yang ada hanyalah 2 lembar tikar anyaman yang sudah robek di beberapa bagian, digelar di atas lantai keramik yang dingin. Ada 2 bantal tipis yang sarungnya sudah kusam, dan tumpukan baju-baju Rian dan Sinta yang ditaruh di dalam kardus bekas mie instan di pojok ruangan. Lutut Sari terasa lemas. Ia berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Ini kamar anak-anaknya? Di rumah yang ia bangun dengan biaya ratusan juta rupiah? Di rumah yang memiliki 4 kamar tidur luas? Anak-anaknya tidur di gudang pengap seperti tikus? Ia berbalik perlahan. Bayu, Bu Ratna, dan Siska berdiri di area dapur, menatapnya dengan ekspresi defensif. Apa ini, Mas? Suara Sari bergetar hebat karena amarah yang tak terbendung lagi. Ia menunjuk ke dalam ruangan sempit itu. Kamu bilang di telepon anak-anak punya kamar masing-masing yang bagus. Kamu kirim foto kamar dengan cat biru dan pink. Mana semua itu? Kenapa anak-anakku tidur di gudang? Bu Ratna mendengus. Maju menghadapi Sari. Sari, jaga bicaramu ya. Kamu baru pulang sudah mau ngatur-ngatur di rumah ini? Itu bukan gudang. Itu kamar. Memangnya kenapa kalau di situ? Anak-anakmu itu nakal. Suka bikin berantakan. Kalau ditaruh di kamar bagus, nanti malah rusak semua perabotan mahal. Mereka anak-anakku, Bu. Mereka berhak atas rumah ini. Uangku yang membangun semua ini. Teriak Sari. Air matanya tumpah. Uangmu? Uangmu itu uang suami juga. Kamu sebagai istri memang wajib bantu suami. Balas Bu Ratna tak mau kalah. Suaranya melengking. Lagian, kamu pikir ngurus 2 anak ini gampang selama 10 tahun? Kami yang capek ngurusin mereka saat kamu enak-enakan di luar negeri. Jadi jangan belagu kamu. Sari menatap Bayu, menuntut pembelaan dari suaminya. Namun, Bayu hanya menunduk, tidak berani menatap mata istrinya, diam 1000 bahasa di bawah ketiak ibunya. Saat itulah Sari sadar. Ia tidak pulang ke rumah. Ia masuk ke sarang penyamun yang berisikan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia diperlakukan bukan seperti pemilik rumah yang pulang, melainkan seperti tamu asing yang mengganggu kenyamanan hidup parasit mereka. Dan yang paling menyakitkan,
Anak-anaknya sendiri telah menjadi korban dari monster-monster yang ia biayai hidupnya selama ini. Malam pertama kepulangan Sari di rumah mewahnya terasa seperti sebuah lelucon yang menyakitkan. Langit di luar sudah gelap sempurna, menyisakan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang terlihat samar dari jendela ruang tamu. Namun, di dalam rumah itu, tidak ada kehangatan sama sekali. Sari baru saja selesai mandi, bukan di kamar mandi utama yang memiliki bathtub dan pemanas air seperti impiannya, melainkan di kamar mandi belakang dekat dapur yang kerannya agak bocor dan lantainya licin berlumut. Ia mengenakan piyama lamanya yang ia bawa 10 tahun lalu. Kainnya sudah tipis namun masih cukup nyaman. Saat Sari berjalan menuju ruang tengah, aroma masakan lezat menggelitik hidungnya. Ada bau daging panggang, keju meleleh, dan rempah-rempah yang menggugah selera. Perutnya berbunyi nyaring. Sejak mendarat tadi pagi, ia belum makan dengan layak karena terlalu syok dengan penyambutan yang ia terima. Ia membayangkan makan malam pertamanya akan menjadi momen rekonsiliasi, di mana Bayu akan meminta maaf atas kondisi kamar anak-anak dan mereka akan makan bersama sambil tertawa. Namun, pemandangan di ruang makan menghancurkan harapan itu berkeping-keping. Di meja makan jati yang panjang dan mengkilap, meja yang dibeli dengan gaji bulan ke-40 Sari di Taiwan, Bayu, Bu Ratna, dan Siska sedang menikmati makan malam yang mewah. Ada beberapa kotak besar pizza dari restoran ternama, ayam goreng tepung, dan minuman bersoda botol besar. Mereka makan dengan lahap, tertawa-tawa membicarakan film terbaru. Sementara itu, di sudut dapur, duduk di tikar kecil dekat tempat beras, Rian dan Sinta sedang makan nasi putih dengan lauk telur dadar tipis yang dibagi dua dan kecap manis. Piring mereka terbuat dari plastik. Gelasnya pun gelas plastik bekas air mineral kemasan. Darah Sari mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia melangkah cepat menghampiri anak-anaknya. Rian yang melihat ibunya datang buru-buru menyembunyikan piringnya. Takut dikira serakah. "Kenapa kalian makan di sini?" tanya Sari. Suaranya bergetar menahan amarah. Ia menatap Bayu yang sedang menggigit potongan pizza penuh keju. "Mas, kenapa anak-anak makan di lantai sementara kalian pesta di meja makan?" Bayu tersedak minumannya. Ia buru-buru mengelap mulutnya dengan tisu. Tampak gelagapan. Suasana ruang makan mendadak hening. Siska memutar bola matanya dengan malas. Sementara Bu Ratna meletakkan tulang ayam yang sudah bersih ke piring. "Aduh, Sari, jangan mulai lagi deh," kata Bu Ratna santai. Seolah apa yang terjadi adalah hal paling wajar di dunia. Anak-anak itu kalau makan di meja suka berantakan. Nanti minyaknya netes ke taplak meja yang mahal itu. Lagian mereka juga suka kok makan pakai telur. Ya kan Rian? Rian hanya menunduk dalam-dalam, tidak berani menjawab. Sari tahu anaknya berbohong jika mengangguk. Mana ada anak yang memilih makan telur dadar tipis sementara orang tuanya makan pizza di depan matanya? Ini rumah mereka juga. "Bu, taplak meja bisa dicuci, tapi harga diri anak-anakku tidak bisa diganti," desis Sari tajam. Ia menarik tangan Rian dan Sinta. "Ayo, Nak. Kita makan di meja." Siska membanting garpunya ke piring hingga menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Mbak, sadar diri dong. Baru pulang sudah mau ngatur-ngatur. Kalau mereka makan di meja, nanti selera makan ibu hilang lihat muka mereka yang dekil." "Cukup," bentak Sari. Ia menatap tajam ke arah Bayu. "Mas, kamu suami dan ayah. Kamu tega melihat anakmu diperlakukan seperti pengemis di rumah bapaknya sendiri?" Bayu terlihat terjepit. Ia melirik ibunya yang melotot, lalu melirik Sari. Akhirnya, ia memilih jalan tengah yang pengecut. Sudah, Sar, duduklah. Kamu pasti lapar. Sini makan pizzanya. Masih ada 2 potong kok." Bayu tidak membela anak-anaknya. Ia justru mencoba menyuap Sari dengan sisa makanan. Hati Sari terasa dingin membeku. Ia sadar, tidak ada gunanya berdebat malam ini. Ia butuh strategi. Ia perlu tahu seberapa busuk sebenarnya hati orang-orang ini sebelum ia bertindak lebih jauh. Sari mengambil kursi di sebelah Bayu, namun ia tidak menyentuh makanan itu.
Ia membiarkan Rian dan Sinta kembali ke kamar belakang karena anak-anak itu terlihat sangat ketakutan jika dipaksa duduk di meja makan bersama nenek sihir dan tante jahat mereka. Sar. Bayu memulai pembicaraan. Nadanya tiba-tiba berubah manis. Sangat kontras dengan sikap dinginnya tadi siang. Ia menuangkan minuman bersoda ke gelas kaca untuk Sari. Kamu, kelihatan capek banget ya. Pasti kerja keras banget di sana. Sari menatap suaminya datar. Ya, begitulah, Mas. Ngomong-ngomong, Bu Ratna tiba-tiba ikut bicara. Badannya condong ke depan dengan mata berbinar-binar. Kamu pulang mendadak begini. Pasti bawa bekal, banyak kan? Maksud ibu, pesangon atau tabungan gitu. Soalnya kan kamu kerja 10 tahun. Pasti numpuk dong duitnya. Siska juga langsung menaruh ponselnya dan menatap Sari dengan antusias. Iya, Mbak. Kebetulan banget nih. iPhone aku yang ini layarnya udah agak retak dikit. Malu kalau dibawa nongkrong. Terus mobilku juga udah waktunya servis besar. Mbak Sari pasti bawa ribuan dolar kan? Inilah dia. Pertanyaan yang sudah Sari duga akan muncul. Sedari tadi siang, Bayu terlihat gelisah dan terus melirik tas Sari. Namun belum berani bertanya karena situasi masih panas. Sekarang, keserakahan itu mulai menampakkan wujud aslinya. Sari memandang wajah-wajah di depannya satu persatu. Wajah Bu Ratna yang penuh harap akan uang belanja tambahan. Wajah Siska yang membayangkan barang-barang mewah baru. Dan wajah Bayu yang tampak seperti pecandu menunggu jatah. Mereka tidak bertanya kabar kesehatannya. Mereka tidak bertanya apakah dia sakit selama di sana. Mereka hanya peduli pada isi dompetnya. Sebuah ide gila namun brilian melintas di benak Sari. Jika ia mengaku membawa uang banyak, mungkin perlakuan mereka akan membaik sementara waktu, tapi itu palsu. Sari ingin melihat wajah asli mereka tanpa topeng. Ia ingin tahu apakah ia masih punya harga diri di mata mereka jika ia tidak memiliki apa-apa. Sari menundukkan kepalanya, memasang ekspresi paling sedih dan putus asa yang bisa ia buat. Bahunya merosot lemas. Itu dia masalahnya. Mas, Bu. Ucap Sari pelan. Nyaris berbisik. Masalah apa? Tanya Bayu cepat. Nada suaranya mulai terdengar panik. Jangan bilang kamu. Pabrik tempatku bekerja bangkrut 6 bulan lalu. Sari berbohong dengan lancar. Cerita-cerita tentang TKI yang kurang beruntung yang sering ia dengar dari teman-temannya kini ia jadikan senjatanya sendiri. Aku sebenarnya ditahan di penampungan imigrasi selama beberapa bulan karena izin kerjaku bermasalah setelah pabrik tutup. Semua tabunganku habis untuk bayar denda dan pengacara di sana supaya aku bisa pulang dan tidak dipenjara. Keheningan yang mencekam melanda ruang makan itu. Senyum di wajah Bu Ratna lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor. Mulut Siska menganga lebar. Wajah Bayu berubah pucat pasi. Lalu perlahan memerah karena marah. Maksud kamu pulang gak bawa uang? Tanya Bayu dengan suara tertahan. Matanya melotot tak percaya. Sari menggeleng lemah. Lalu mengeluarkan dompet lusuhnya. Ia membuka dompet itu dan menunjukkan isinya. Hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Sisa penukaran uang di bandara tadi. Cuma ini sisanya. Mas. Sekitar 500 ribu. Aku bahkan harus pinjam uang teman untuk beli tiket pesawat pulang. Aku berharap bisa mulai usaha kecil-kecilan di sini sama kamu. Kan kamu bilang tabungan kita di sini juga ada. Apa? Bu Ratna menggebrak meja dengan keras hingga piring-piring bergetar. Jangan bercanda kamu. Sari, 10 tahun. 10 tahun kamu jadi sapi perah di sana. Masa pulang cuma bawa badan dan baju kotor? Kamu gila ya? Aku nggak bercanda, Bu. Musibah siapa yang tahu? Jawab Sari. Dalam hati ia tersenyum miris melihat reaksi mereka yang begitu jujur. Terus buat apa kamu pulang kalau nggak bawa duit? Siska berteriak. Nada suaranya melengking tinggi. Hilang sudah panggilan. Mbak, yang tadi sempat ia ucapkan. Makan di sini itu mahal. Listrik rumah ini mahal. AC nyala terus. Air boros. Kalau kamu cuma nambah beban, mendingan kamu nggak usah pulang. Sari menatap suaminya, menunggu pembelaan.
Mas Bayu? Bayu memijat pelipisnya dengan kasar. Ia tampak sangat frustrasi, seperti orang yang baru saja kalah judi besar. Yang belakangan Sari tahu memang itulah kenyataannya. Bayu menatap Sari dengan tatapan jijik, seolah Sari adalah penyakit menular. Sari, kamu itu, aduh, bodoh banget sih jadi orang. Umpat Bayu kasar. Harusnya kamu jangan pulang dulu kalau belum pegang duit. Kamu pikir hidup di Jakarta itu murah? Kamu pikir gaya hidup kita selama ini dibayar pakai daun? Tapi ini rumahku, Mas. Uangku yang bangun ini, kata Sari lirih, memancingnya lagi. Rumah, itu masa lalu. Potong Bu Ratna berapi-api. Sekarang, karena kamu nggak punya uang, kamu nggak punya hak ngatur-ngatur di sini. Jangan harap kamu bisa leha-leha kayak nyonya besar ya. Kamu harus tahu diri. Bu Ratna berdiri, mengambil piring pizza yang masih tersisa, lalu membawanya menjauh dari jangkauan Sari. Nggak ada pizza buat orang yang nggak berguna. Makan sana nasi sisa kemarin di dapur. Siska mendengus sinis, berdiri sambil membawa gelas minumannya. Sumpah, bikin bad mood banget. Kirain bakal dapat tas baru. Tahunya malah dapat benalu baru. Awas ya kalau kamu minta duit ke Mas Bayu buat beli pembalut atau sabun. Beli sendiri. Satu persatu mereka meninggalkan meja makan, meninggalkan Sari sendirian di sana. Bayu adalah yang terakhir pergi. Ia menatap Sari sejenak, tapi tidak ada rasa kasihan di matanya. Hanya kekecewaan yang mendalam karena sumber uangnya telah kering. Tidur di kamar belakang sama anak-anak, kata Bayu dingin sebelum beranjak pergi. Kamar tamu mau dipakai teman Siska besok lusa. Kamu nggak pantas tidur di kamar bagus kalau kantongmu kosong. Sari duduk terpaku di kursi makan yang mewah itu. Hatinya terasa remuk redam. Namun di balik puing-puing hatinya, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Air matanya sudah kering. Ia tidak menangis lagi. Sandiwara, bangkrut, ini sukses besar. Ia telah melihat wajah asli mereka. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah lintah darat yang berwujud manusia. Sari mengepalkan tangannya di bawah meja. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga terasa sakit. Tapi rasa sakit itu membuatnya tetap sadar. Baiklah, bisik Sari pada ruangan yang kosong itu. Kalian ingin menganggapku miskin dan tidak berguna? Akan kutunjukkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Nikmatilah hari-hari terakhir kemewahan kalian. Malam itu, Sari tidur di lantai beralaskan tikar tipis di gudang belakang, memeluk Rian dan Sinta yang tertidur pulas dalam pelukannya. Di tengah bau apek dan suara nyamuk, Sari bersumpah demi Tuhan, ia tidak akan membiarkan 1 sen pun uangnya dinikmati lagi oleh para parasit itu. Perang baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Sari merasakan tendangan pelan di kakinya. Ia tersentak bangun dari tidur yang tidak nyenyak. Punggungnya terasa sakit karena tidur di lantai keras hanya beralaskan tikar tipis. Saat membuka mata, ia melihat Bu Ratna berdiri menjulang di atasnya, mengenakan daster batik yang mewah dan memegang segelas kopi panas. Bangun, heh, mentang-mentang gak kerja kamu mau tidur sampai siang. Bentak Bu Ratna. Suaranya cempreng memecah kesunyian pagi. Sari melirik jam dinding kecil yang tergantung miring di dinding gudang. Pukul 4.30 pagi. Rian dan Sinta masih tertidur pulas di sampingnya, bergerak gelisah karena suara nenek mereka. Sari buru-buru bangun dan memberi isyarat agar Bu Ratna memelankan suaranya. Tidak ingin anak-anaknya terbangun sepagi ini. Ada apa, Bu? Ini masih subuh. Bisik Sari sambil merapikan rambutnya yang kusut. Pembantu baru saja ibu pecat kemarin karena kerjanya lambat. Berhubung kamu sekarang pengangguran dan cuma numpang makan di sini, mulai hari ini kamu yang pegang semua kerjaan rumah, kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Ia melemparkan sebuah kain lap kotor ke wajah Sari. Mulai dari ngepel lantai 1 dan 2 sampai kinclong. Ingat, marmer itu mahal. Jangan pakai pembersih sembarangan. Terus cuci baju-baju Siska dan Bayu. Jangan pakai mesin cuci buat baju-baju mahal mereka. Harus kucek tangan. Sari menangkap kain lap itu. Aroma penghinaan begitu kuat tercium. Di rumah yang ia bangun dengan keringat darahnya sendiri,
Kini ia diperintahkan menjadi babu. Namun, Sari teringat rencananya. Ia harus bermain peran dengan sempurna. Jika ia melawan sekarang secara frontal tanpa persiapan, ia bisa diusir keluar dan dipisahkan dari anak-anaknya sebelum ia sempat mengamankan aset-asetnya. Baik, Bu. Jawab Sari singkat. Oh iya, satu lagi. Tambah Bu Ratna sambil menyeruput kopinya. Masak sarapan yang enak. Bayu suka nasi goreng seafood. Siska mau roti bakar dan smoothie. Ibu mau bubur ayam. Jangan sampai telat. Jam 6 harus sudah siap di meja. Setelah memberikan titah layaknya ratu kepada budaknya, Bu Ratna melenggang pergi, meninggalkan Sari yang mengepalkan tangan menahan emosi. Sari menatap kedua anaknya yang masih tidur. Demi mereka, batinnya. Demi mereka, ia akan menelan semua penghinaan ini untuk sementara waktu. Sari memulai harinya dengan bekerja seperti kuda. Ia menyapu dan mengepel lantai marmer yang luasnya ratusan meter persegi itu. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada setiap lembur yang ia ambil di Taiwan. Dulu, ia membayangkan akan menyapu lantai ini dengan hati riang sebagai pemilik rumah. Kini, ia menyapunya sebagai pelayan yang tidak digaji. Saat sedang berlutut mengelap kaki-kaki kursi di ruang tamu, Siska turun dari lantai atas dengan pakaian olahraga ketat. Ia baru bangun tidur. Wajahnya masih bengkak tapi sudah penuh dengan kesombongan. Ia sengaja berjalan melewati bagian lantai yang baru saja Sari pel, meninggalkan jejak sepatu kotor. UPS, kata Siska sambil terkikik mengejek. Kurang bersih tuh ngepelnya. Mbak, masih licin. Ulangin lagi ya. Nanti kalau aku kepleset gimana? Aset berharga nih badan aku. Sari menarik napas panjang, menahan keinginan untuk melempar ember air pel ke wajah iparnya itu. Iya, Siska. Nanti dibersihkan lagi. Jawabnya datar. Pukul 7 pagi. Meja makan sudah penuh dengan hidangan pesanan mereka. Sari memasak dengan bahan seadanya yang ia temukan di kulkas. Bayu turun dengan wajah masam. Matanya merah seperti kurang tidur. Ia duduk tanpa menyapa Sari. Langsung menyendok nasi goreng. Kurang garam, komentar Bayu pedas setelah suapan pertama. Padahal Sari tahu rasanya sudah pas. Kamu di Taiwan 10 tahun ngapain aja sih? Masak ginian aja nggak becus. Maaf, Mas. Kata Sari sambil menuangkan air putih untuk suaminya. Rian dan Sinta muncul dari dapur. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Atau setidaknya serapi mungkin dengan baju-baju lama mereka. Mereka berdiri ragu di dekat meja makan. Menatap makanan enak itu dengan mata lapar. Rian, Sinta, sini makan. Panggil Sari. Ia sudah menyisihkan sebagian nasi goreng di piring terpisah untuk mereka. Eits, tunggu dulu, sergah Bu Ratna, menahan tangan Sinta yang hendak mengambil piring. Kalian sudah ngerjain tugas pagi belum? Sari mengerutkan kening. Tugas apa, Bu? Mereka harus sekolah. Sekolah, sekolah. Hari ini tanggal merah di kalender pendidikan sekolah mereka. Gurunya rapat. Libur. Kata Siska asal. Padahal Sari tahu hari ini hari Rabu biasa. Rian, itu rumput di halaman samping udah panjang. Cabutin dulu sampai bersih baru boleh makan. Sinta, pijitin dulu pundak nenek. Nenek pegal-pegal semalam tidur nggak nyenyak gara-gara mikirin nasib punya mantu miskin. Tapi Bu, mereka lapar. Protes Sari. Nggak ada kerja, nggak ada makan. Bentak Bayu tiba-tiba. Membuat Sinta terlonjak kaget dan mulai menangis. Didik anak itu biar keras. Sar, jangan dimanja. Kamu mau mereka jadi benalu kayak kamu sekarang. Hati Sari terasa seperti ditusuk besi panas mendengar kata-kata suaminya. Benalu? Bayu menyebutnya benalu? Laki-laki yang hidup dari uang kirimannya selama 10 tahun berani menyebutnya benalu? Rian menatap ibunya, menggeleng pelan. Memberi isyarat agar ibunya tidak melawan. Nggak apa-apa, Bu. Rian nggak lapar kok. Rian bersihin rumput dulu ya. Anak sulungnya itu berlari keluar menuju halaman samping, menyembunyikan air matanya. Sinta, dengan sesenggukan, berjalan mendekati kursi Bu Ratna dan mulai memijat bahu neneknya dengan tangan-tangan kecilnya yang lemah.
Bu Ratna mendesah nikmat tanpa sedikit pun rasa bersalah melihat cucunya menangis. Sari merasa ia bisa meledak saat itu juga. Ia mundur ke dapur. Tangannya gemetar hebat. Ia butuh bukti. Ia butuh lebih dari sekadar kesaksian matanya sendiri. Ia meraba saku celananya, memastikan ponsel pintarnya, yang untungnya tidak ia perlihatkan pada mereka dan ia sembunyikan di balik baju, berada dalam posisi merekam suara. Siang harinya, ketika Bu Ratna dan Siska pergi ke mall menggunakan mobil mewah yang disopiri Rian, ternyata Rian dipaksa bisa menyetir walau di bawah umur hanya untuk mengantar mereka jarak dekat di dalam kompleks. Sari tinggal di rumah bersama Bayu. Sari mendengar suara-suara aneh dari kamar tidur utama, kamar yang sekarang dikuasai Siska, tapi siang ini Bayu berada di sana. Sari mengendap-endap naik ke lantai atas. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Kamar itu berantakan. Baju-baju Siska berserakan di mana-mana. Bayu sedang duduk di tepi ranjang, memegang 2 ponsel sekaligus. Asap rokok mengepul tebal di dalam ruangan ber-AC itu, menciptakan bau apek yang menyengat. Sari mendengar suara musik elektronik yang khas, suara putaran mesin slot digital yang berisik. Ayo, ayo pecah. Scatter, scatter, seru Bayu pada layar ponselnya. Matanya merah melotot, giginya gemeretuk. Ah, sialan. Habis lagi saldo gue. Bayu membanting salah satu ponsel ke kasur, lalu mengambil rokok lagi. Ia tampak stres berat. Duit dari mana lagi nih? Si Sari sialan itu pulang gak bawa duit. BPKB mobil Siska udah. Sekolah. Sertifikat tanah. Bayu bergumam sendiri. Tapi Sari bisa mendengarnya dengan jelas dari balik pintu. Jantung Sari berdegup kencang. Judi online. Ternyata itulah lubang hitam yang menyedot uang hasil keringatnya selama ini. Bukan hanya gaya hidup mewah Bu Ratna dan Siska, tapi juga kecanduan gila suaminya. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari lantai bawah. Itu suara Sinta. Sari tersadar ia meninggalkan Sinta sebentar di ruang tamu untuk menonton TV. Sari buru-buru turun, takut terjadi sesuatu. Namun, Bayu ternyata mendengar tangisan itu juga dan turun lebih dulu dengan langkah marah. Di ruang tamu, Sinta sedang menangis memegangi perutnya. Yah, Aik, Sinta lapar. Tadi pagi Sinta belum sempat makan nasi gorengnya. Sudah dimakan Tante Siska. Rengek Sinta polos saat melihat ayahnya turun. Bukannya iba. Bayu justru terlihat semakin emosi karena kalah judi. Ia berjalan cepat menghampiri Sinta. Diam. Berisik banget sih kamu. Bentak Bayu. Ayah lagi pusing. Kamu malah nangis-nangis minta makan. Sana minum air keran kalau lapar. Bayu mengangkat tangannya. Hendak menampar pipi Sinta. Jangan sentuh dia. Teriakan Sari menggema di seluruh ruangan. Ia berlari secepat kilat. Menyambar tubuh Sinta dan memeluknya, menjadikan punggungnya sebagai tameng. Tangan Bayu berhenti di udara, sejengkal dari wajah Sari. Napas Bayu memburu. Ia menatap Sari dengan nyalang. Ajarin anakmu supaya nggak cengeng. Bikin pusing kepala aja. Dia lapar, Mas. Dia anakmu. Darah dagingmu. Teriak Sari. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Kamu sibuk bakar uang di judi online sampai anakmu kelaparan kamu nggak peduli. Wajah Bayu pucat seketika mendengar kata, judi online. Kamu tahu dari mana? Lancang ya kamu nguping urusan suami. Aku nggak butuh nguping untuk tahu baunya bangkai. Mas, balas Sari berani. Bayu mendengus kasar, lalu meludah ke lantai marmer di dekat kaki Sari. Terserah, kalau kamu nggak punya duit. Gak usah banyak omong. Urus anak-anakmu itu. Jangan sampai suaranya kedengeran lagi sama aku. Bikin sial aja. Bayu berbalik dan kembali naik ke atas. Membanting pintu kamar sekeras-kerasnya. Sari merosot ke lantai sambil memeluk Sinta yang gemetar ketakutan. Ia mengelus rambut anaknya, menenangkan tangisnya. Di dalam hati Sari, rasa cinta pada suaminya yang dulu tersisa sedikit, kini telah mati sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kebencian yang dingin dan mematikan. SSTT, tenang nak, ada ibu. Bisik Sari di telinga Sinta.
Sebentar lagi kita akan keluar dari neraka ini. Ibu janji. Sore itu, saat membersihkan kamar yang dikuasai Bayu ketika suaminya sedang mandi, mata Sari menangkap tumpukan berkas di laci meja yang tidak terkunci rapat. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di sana, di antara tumpukan tagihan kartu kredit, terselip sebuah map berwarna merah. Itu adalah momen di mana Sari menemukan kunci untuk menghancurkan mereka semua. Namun, ia harus sabar. Ia harus mengumpulkan semuanya sampai tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak. Perlakuan hamba sahaya ini akan ia bayar lunas, tunai, dan menyakitkan. Sari berdiri kaku di tengah kamar tidur yang dulu seharusnya menjadi miliknya. Di tangannya, sebuah map berwarna merah menyala terasa panas, seolah membakar kulit telapak tangannya. Suara gemericik air dari kamar mandi menandakan Bayu masih sibuk membersihkan diri, memberinya waktu yang sangat sempit namun berharga. Jantung Sari berpacu cepat, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena adrenalin pemburu yang baru saja menemukan jejak mangsanya. Perlahan, dengan jari yang sedikit gemetar, Sari membuka map tersebut. Bau kertas tua dan tinta stempel menyeruak. Lembar pertama yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Itu adalah surat perjanjian utang piutang. Nominal yang tertulis di sana membuat mata Sari terbelalak hingga nyaris keluar. 500 juta rupiah. Bayu meminjam uang sebanyak itu dari seseorang bernama Bos Edi, nama yang terdengar seperti rentenir atau bandar judi, dengan jaminan sertifikat rumah ini. Sari membalik halaman berikutnya. Fotokopi sertifikat hak milik, SHM. Di sana, tertulis jelas nama pemilik, Bayu Pratama. Darah Sari mendidih. Selama 10 tahun, setiap kali Sari mengirim uang untuk cicilan tanah dan bangunan, Bayu selalu meyakinkannya bahwa sertifikat akan diurus atas nama Sari atau setidaknya nama mereka berdua. Birokrasinya ribet kalau pakai namamu karena kamu di luar negeri. Sar, pakai namaku dulu biar cepat. Nanti kita balik nama. Begitu alasan klasik Bayu dulu di telepon. Bodohnya, Sari percaya. Cinta dan kepercayaan buta telah membuatnya lengah. Sekarang, bukti pengkhianatan itu ada di depan matanya. Rumah yang dibangun dari tetes keringatnya, dari malam-malam tanpa tidur di pabrik Taiwan, kini secara hukum diklaim milik Bayu seorang dan sedang dipertaruhkan di meja judi. Sari menutup map itu sejenak, mengatur napas agar tidak meledak marah. Belum cukup sampai di situ. Ia melihat ponsel Bayu tergeletak di atas nakas, di samping bungkus rokok yang sudah kosong. Ponsel itu sedang diisi dayanya. Layarnya menyala sebentar menampilkan notifikasi pesan masuk. Sari mendekat. Ia tahu Bayu orang yang ceroboh. Dulu, Bayu selalu menggunakan tanggal lahir Sari sebagai kata sandi untuk segala hal. Namun, setelah 10 tahun dan perlakuan dingin ini, Sari ragu. Ia mencoba menekan tombol daya. Layar menyala, meminta pola kunci. Sari mencoba pola huruf Z. Pola standar yang sering dipakai orang malas. Gagal. Ia mencoba lagi. Kali ini membentuk huruf L. Terbuka. Betapa mudahnya. Bayu bahkan tidak merasa perlu mengamankan ponselnya dengan rumit. Mungkin karena ia menganggap Sari, istrinya yang kampungan dan gaptek, tidak akan berani menyentuh barang pribadinya. Sari segera membuka aplikasi pesan instan berwarna hijau. Di daftar obrolan paling atas, ada nama kontak yang disematkan dengan emotikon hati merah, My Future. Jari Sari menekan nama itu. Deretan percakapan panjang terpampang di layar. Sari menggulir layar ke atas, membaca pesan-pesan yang dikirimkan beberapa hari sebelum kepulangannya hingga hari ini. Setiap kalimat yang ia baca bagaikan tusukan belati ke jantungnya. Namun anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakit itu telah berubah menjadi rasa jijik yang murni. 10 Mei, 2 hari sebelum Sari pulang. Bayu. Sabar ya, Yang. Si sapi perah itu lusa pulang. Aku harus akting jadi suami baik dulu biar dia nggak curiga. My Future. Ih, males banget sih kamu harus tidur sama dia. Ingat ya, jangan diapa-apain. Aku jijik kalau kamu bekas dia. Bayu. Tenang aja, sayang.
Aku juga nggak nafsu lihat dia. Kulitnya pasti item, kasar, bau pabrik. Aku cuma butuh duitnya. Kalau tabungannya udah cair ke tangan aku langsung tendang dia. Hari ini, pukul 14 WIB, my future. Gimana? Dia beneran nggak bawa duit? Kamu jangan bohongin aku ya, Mas. Bayu. Sumpah, Yang. Sialan banget emang. Dia ngaku bangkrut. Cuma bawa baju kotor doang. Nyesel aku jemput dia ke depan pintu. Tahu gini aku usir dari pagar. My future. Terus gimana dong utang kamu ke bos Edi? Kalau rumah itu disita, kita mau tinggal di mana pas nikah nanti? Bayu. Tenang. Sertifikatkan atas nama aku. Aku lagi cari cara buat jual rumah ini secepatnya. Si Sari bakal aku kadalin biar tanda tangan surat kuasa jual. Atau kalau dia nolak, aku palsuin aja tanda tangannya. Habis rumah laku, utang lunas. Sisa duitnya kita pakai buat modal nikah mewah dan beli rumah baru yang jauh dari sini. Si Sari biar aja jadi gembel sama anak-anaknya. My future. Ah so sweet. Cepetan ya mas urusnya. Aku udah gak sabar jadi Nyonya Bayu. Tangan Sari gemetar hebat. Bukan karena sedih. Tapi karena menahan keinginan untuk membanting ponsel itu ke lantai. Sapi perah. Bekas dia. Jadi gembel. Itulah sebutan mereka untuknya. Wanita bernama My Future, itu. Siapapun dia. Sama busuknya dengan Bayu. Sari sadar ia tidak boleh gegabah. Bukti ini adalah emas. Dengan cepat, Sari mengeluarkan ponsel miliknya sendiri dari balik saku celananya. Ponsel canggih yang ia beli di Taiwan namun ia sembunyikan selama ini. Ia memotret layar ponsel Bayu satu persatu. Ia memotret percakapan mesum mereka, rencana jahat mereka menjual rumah, dan pengakuan Bayu tentang sertifikat. Ia juga memotret dokumen utang piutang dan sertifikat di dalam map merah tadi. Setelah semua difoto, Sari melakukan satu langkah lagi. Ia mengirimkan semua riwayat obrolan, ekspor chat, itu ke email pribadinya. Lalu buru-buru menghapus jejak pengiriman itu dari ponsel Bayu. Ia meletakkan kembali ponsel Bayu di posisi semula, persis seperti saat ia menemukannya. Ia menutup map merah dan menyelipkannya kembali ke tumpukan berkas di laci, memastikan sudutnya terlihat sama berantakannya seperti sebelumnya. Baru saja Sari selesai, suara pintu kamar mandi terbuka. Uap air mengepul keluar. Bayu melangkah keluar hanya dengan lilitan handuk di pinggang. Ia terkejut melihat Sari berdiri di dekat meja kerjanya sambil memegang kemoceng, berpura-pura sedang membersihkan debu di bingkai foto. Ngapain kamu di situ? Bentak Bayu curiga. Ia melirik cepat ke arah meja dan ponselnya. Sari menoleh dengan wajah datar. Ekspresinya terkontrol sempurna. Bersihin debu. Mas, meja ini kotor banget. Banyak abu rokok. Nanti kalau mas sesak napas gimana? Bayu mendengus. Berjalan melewati Sari menuju lemari pakaian. Gak usah sok perhatian. Bersihin aja yang bersih. Jangan sentuh-sentuh barang-barangku. Awas kalau ada kertas penting yang hilang atau pindah tempat. Iya, Mas. Jawab Sari patuh. Ia menunduk, menyembunyikan kilatan api di matanya. Oh iya, Mas. Tadi Bu Ratna minta tolong belikan martabak manis di depan komplek buat nanti malam. Ya beli sana. Minta duit sama ibu, jangan minta aku. Sergah Bayu sambil memakai celana dalamnya tanpa rasa malu di depan Sari. Iya, Mas. Permisi. Sari melangkah keluar kamar dengan hati yang bergemuruh. Di koridor lantai atas, Sari bersandar sejenak di dinding, memejamkan mata. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Bukti perselingkuhan, bukti niat jahat, dan bukti penggelapan aset. Bayu berencana menjual rumah ini dan membuangnya. Tapi Bayu lupa satu hal. Sari yang sekarang bukanlah Sari yang dulu penurut dan bodoh. Sari yang sekarang adalah wanita yang ditempa oleh kerasnya hidup di negeri orang. Kamu mau bermain api, Mas? Bisik Sari pada kesunyian rumah itu. Akan kupastikan kamu terbakar sampai jadi abu. Sari turun ke bawah, menghampiri Rian dan Sinta yang sedang duduk diam di karpet ruang keluarga. Tidak berani menyalakan TV.
Ia memeluk kedua anaknya sebentar, menyalurkan kekuatan. Ia harus bertahan sedikit lagi. Babak terakhir sandiwara ini akan segera dimulai. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Hujan deras mengguyur Jakarta. Seolah langit ikut menangis melihat ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah megah di Blok C15 itu. Namun, di ruang keluarga, suasana terasa hangat dan nyaman, setidaknya bagi para penghuni parasit. Sari sedang menyetrika tumpukan baju Siska di sudut ruangan yang agak tersembunyi, di dekat akses menuju dapur bersih. Posisinya strategis. Ia bisa mendengar semua percakapan di ruang tengah tanpa terlihat langsung oleh mereka. Tangan Sari bergerak mekanis menggosok kain sutra mahal milik iparnya, sementara telinganya terpasang tajam seperti radar. Di sofa empuk ruang tengah, Bu Ratna, Bayu, dan Siska sedang berkumpul. Wajah mereka tampak tegang. Tidak ada tawa atau canda seperti malam sebelumnya. Televisi menyala dengan volume kecil, hanya sebagai latar suara. Di atas meja, berserakan kertas-kertas hitungan dan kalkulator. Jadi gimana, Bey? Suara Bu Ratna terdengar cemas. Tadi sore orang suruhan Bos Edi lewat depan rumah lagi. Mereka cuma lewat pelan sambil liatin pagar. Ibu ngeri. Bey, jangan sampai mereka bikin onar di sini. Malu sama tetangga. Bayu mengusap wajahnya kasar. Rokok di tangannya sudah hampir habis terbakar sampai ke filter. Aku juga pusing, Bu. Bunganya jalan terus. Kalau minggu ini nggak ada setoran minimal 50 juta, mereka bakal sita mobil Siska dulu sebagai peringatan. Apa? Siska memekik histeris. Enak aja. Itu mobil kesayanganku. Mas Bayu kan janji mobil itu aman. Jangan sampai ditarik dong. Mau taruh di mana muka aku kalau ketahuan teman-teman arisan mobilku ditarik leasing atau rentenir? Ya makanya bantu mikir. Bentak Bayu pada adiknya. Jangan cuma bisa minta duit doang. Udah, jangan berantem, lerai Bu Ratna. Fokus cari solusi. Sari beneran nggak punya simpenan? Kamu udah geledah tasnya pas dia mandi? Udah, Bu, jawab Siska ketus. Isinya cuma baju rombeng, obat masuk angin, sama dompet kumel isinya recehan. Sumpah, nggak ada apa-apa. Kartu ATM pun nggak ada. Kayaknya dia beneran melarat. Sari tersenyum tipis di balik meja setrika. Tentu saja mereka tidak menemukan apa-apa. Kartu ATM prioritas, buku tabungan, dan dokumen penting lainnya sudah ia jahit rapi di dalam lapisan ganda jaket tebal yang ia gantung di gudang belakang, tempat yang terlalu kotor dan bau untuk disentuh oleh tangan-tangan manja Siska. Berarti satu-satunya jalan cuma jual rumah ini, kata Bayu dengan nada final. Jantung Sari berdegup kencang. Ia menghentikan gerakan setrikanya sejenak, menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Tapi kan jual rumah nggak bisa sehari 2 hari, Bey, kata Bu Ratna. Butuh waktu. Terus si Sari gimana? Kalau ada calon pembeli datang lihat-lihat rumah, terus ada dia di sini, bisa kacau. Apalagi kalau dia tahu kita mau jual rumah ini. Bayu mematikan rokoknya di asbak dengan tekanan kuat. Itu dia masalahnya. Kita harus singkirin dia dulu. Keberadaan dia di sini bawa sial. Sejak dia pulang, hawanya panas terus. Rezeki seret. Setuju banget. Sambar Siska. Usir aja dia, Mas. Bilang aja kita mau renovasi rumah atau apa. Suruh dia pulang ke kampung orang tuanya. Atau langsung usir aja karena dia nggak berguna. Nggak segampang itu. Bayu merendahkan suaranya. Membuat Sari harus mencondongkan tubuh sedikit untuk mendengar. Sertifikat emang atas namaku. Tapi notaris bilang, karena ini harta yang didapat selama pernikahan, kalau mau dijual legal dan aman, harus ada tanda tangan persetujuan istri. Kalau enggak, nanti pembelinya ragu, takut digugat di kemudian hari. Ah, ribet amat sih hukum di negara ini, gerutu Bu Ratna. Terus kamu mau minta tanda tangan dia? Dia pasti ngamuklah kalau tahu rumah hasil keringatnya mau dijual buat bayar judi kamu. Bayu tertawa kecil, tawa yang terdengar jahat dan licik. Siapa bilang aku mau minta izin?
Aku tadi udah ketemu teman lama yang kerja di percetakan. Dia bisa bikin KTP palsu dan dia punya kenalan yang jago niru tanda tangan. Kita cuma butuh KTP asli Sari buat disalin datanya. Terus kita palsuin surat persetujuan istri. Wah, pinter juga anak ibu. Puji Bu Ratna bangga. Seolah anaknya baru saja memenangkan Olimpiade Matematika, bukan merencanakan tindak pidana. Rencananya gini, lanjut Bayu. Matanya berkilat licik. Besok lusa, Bos Edi bakal bawa calon pembeli. Katanya investor yang mau beli tunai harga miring. Kita harus pastiin rumah ini bersih dari hama. Besok pagi, ibu cari gara-gara sama Sari. Bikin keributan besar. Salahin dia soal apalah. Pecahin vas bunga mahal kek. Atau tuduh dia nyuri perhiasan ibu. Pokoknya bikin alasan yang cukup kuat buat ngusir dia keluar dari rumah ini detik itu juga. Ide bagus. Seru Siska bersemangat. Aku punya gelang emas yang kuncinya rusak. Nanti aku taruh di tas Sari. Terus kita pura-pura geledah. Pas ketemu, kita teriakin dia maling. Mas Bayu langsung main peran marah besar. Terus usir dia. Bereskan. Cerdas, kata Bayu menyeringai. Begitu dia diusir, kita bebas. Tanda tangan dipalsuin, rumah dijual, utang lunas. Sisa duitnya kita bagi-bagi. Kita pindah ke apartemen sementara, terus hidup tenang tanpa gangguan si gembel itu dan anak-anaknya. Tunggu, sela Bu Ratna. Anak-anak gimana? Rian sama Sinta. Bawa aja sekalian sama ibunya, jawab Bayu enteng. Seolah sedang membicarakan sampah yang harus dibuang. Mereka cuma beban. Biar Sari yang ngurus. Kalau dia nggak sanggup kasih makan, ya urusan dia mau ditaruh panti asuhan atau jadi pengemis di lampu merah. Aku udah nggak peduli. Sari merasa lututnya goyah. Ia harus berpegangan pada meja setrika agar tidak jatuh. Air mata kemarahan mengalir deras di pipinya tanpa suara. Bayu bukan hanya ingin menceraikannya, tapi juga membuang darah dagingnya sendiri. Laki-laki itu benar-benar iblis berwajah manusia. Mereka merencanakan skenario fitnah pencurian untuk mengusirnya, memalsukan tanda tangannya, dan merampas satu-satunya tempat bernaung bagi anak-anaknya. Sudah cukup ia mendengar. Sari pelan-pelan meletakkan setrika, mematikan saklarnya, dan menyelinap mundur ke arah dapur kotor, lalu masuk ke gudang belakang. Di dalam kamar sempit itu, Rian dan Sinta sudah tertidur lelap. Sari menatap wajah polos mereka dengan hati yang hancur sekaligus membara. Ia mengambil ponselnya lagi. Rekaman suara percakapan tadi sudah tersimpan aman. Durasi 20 menit yang berisi konspirasi kejahatan yang sempurna untuk menyeret mereka semua ke balik jeruji besi. Sari duduk di sudut ruangan, mengetik pesan kepada seseorang. Bukan kepada keluarganya di kampung, melainkan kepada Pak Haris, pengacara senior yang pernah membantunya mengurus masalah sengketa lahan pabrik di Taiwan dulu, dan kini sudah membuka praktik di Jakarta. Sari sudah menghubunginya sejak masih di Taiwan untuk berkonsultasi tentang perlindungan aset, dan firasatnya ternyata benar. Sari, Pak Haris, malam. Maaf mengganggu. Rencana mereka sudah jelas. Mereka mau memalsukan tanda tangan saya dan menjual rumah lusa. Besok mereka berencana memfitnah saya mencuri untuk mengusir saya. Saya butuh bantuan Bapak secepatnya. Tak lama, balasan masuk. Pak Haris. Malam, Bu Sari. Saya sudah siapkan berkas-berkas yang Ibu minta kemarin. Bukti kepemilikan asli dan riwayat transfer dana sudah saya legalisir. Mengenai rencana mereka memalsukan tanda tangan, itu pidana berat. Ibu tenang saja. Jangan terpancing emosi besok. Biarkan mereka memainkan dramanya. Kita akan lakukan serangan balik tepat saat transaksi itu terjadi. Lusa jam berapa mereka akan transaksi? Sari, kata suaminya, lusa siang calon pembeli datang. Pak Haris, baik, saya akan koordinasi dengan rekan di kepolisian. Kita akan tangkap basah mereka. Bertahanlah 1 hari lagi, Bu. Demi hak anak-anak Ibu. Sari meletakkan ponselnya di dada. Rasa takutnya hilang. Rasa sedihnya menguap.
Yang tersisa hanyalah dinginnya tekad seorang ibu yang akan melindungi anak-anaknya dengan segala cara. Besok, ia akan membiarkan dirinya dituduh, dihina, dan diusir. Ia akan keluar dari rumah ini dengan kepala tertunduk, hanya untuk kembali lusa dengan kepala tegak sebagai pemenang. Tidur yang nyenyak, nak, bisik Sari sambil mencium kening Rian dan Sinta. Ini malam terakhir kita tidur di lantai dingin ini. Lusa, kalian akan tidur di kamar raja dan ratu, dan para penjahat itu akan tidur di lantai penjara yang dingin. Di luar, guntur menggelegar, seolah menjadi gong pembuka perang yang sesungguhnya. Sari menutup matanya, menyusun skenario serangan baliknya sendiri dalam diam. Suasana di ruang tamu rumah mewah Blok C15 itu terasa begitu tegang dan mencekam. Kontras dengan cuaca di luar yang cerah terik. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Di meja tamu marmer yang dingin, terhampar berbagai macam dokumen penting. Di satu sisi meja, duduk Bayu, Bu Ratna, dan Siska dengan wajah yang berusaha terlihat tenang namun menyiratkan kegelisahan yang mendalam. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat mengalir di pelipis Bayu, meskipun pendingin ruangan sudah dipasang pada suhu terendah. Di sisi lain meja, duduk seorang pria bertubuh gempal dengan kemeja batik yang kancingnya hampir lepas karena perutnya yang buncit. Itu adalah Bos Edi, sang rentenir, diapit oleh 2 orang pengawal berbadan kekar yang mengenakan pakaian safari hitam. Di samping Bos Edi, seorang notaris paruh baya dengan kacamata tebal tampak sibuk memeriksa berkas-berkas dengan tangan yang sedikit gemetar. Hari ini adalah hari eksekusi rencana jahat mereka. Pagi tadi, drama pengusiran Sari telah berjalan sukses sesuai skenario. Siska berteriak histeris mengaku kehilangan gelang emas berliannya. Dan, secara ajaib, gelang itu ditemukan di dalam tas kusam milik Sari. Tanpa memberi kesempatan Sari membela diri, Bayu mengamuk hebat, memaki istrinya sebagai maling tidak tahu diri, dan menyeret Sari serta kedua anaknya keluar dari pagar rumah. Sari pergi dengan air mata bercucuran, sebuah akting perpisahan yang sempurna. Sambil membawa koper dan menggandeng Rian serta Sinta, meninggalkan rumah itu di bawah tatapan sinis tetangga yang termakan fitnah Bu Ratna. Kini, tanpa hama, di rumah, Bayu merasa bebas untuk melakukan transaksi haram ini. Jadi, ini sertifikat aslinya ya, Pak Bayu? Tanya notaris itu, suaranya serak. Ia memegang sertifikat hak milik, SHM, berwarna hijau yang disodorkan Bayu. Asli. Pak, 100% asli atas nama saya, jawab Bayu cepat. Matanya melirik Bos Edi yang sedang menghisap cerutu. Bagaimana harga yang kita sepakati? Bos? 3 miliar tunai, dipotong utang saya 500 juta dan bunga. Jadi saya terima bersih sekitar 2,2 miliar, kan? Bos Edi tertawa menggelegar. Suara tawanya memenuhi ruangan dan membuat Siska merinding. Tenang saja, Bayu. Uangnya sudah siap di koper itu. Asal surat-surat beres. Detik ini juga duit cair. Tapi ingat, surat persetujuan istri dan KTP istrimu mana? Itu syarat mutlak. Bayu tersenyum licik. Ia mengeluarkan sebuah map biru dari bawah meja. Beres. Bos. Ini fotokopi KTP istri saya dan surat pernyataan persetujuan jual yang sudah ditandatangani di atas materai. Dia lagi sakit keras di kampung, jadi nggak bisa hadir, tapi dia sudah setuju sepenuhnya. Notaris itu mengambil surat tersebut, menelitinya sejenak. Tanda tangan di atas materai itu terlihat meyakinkan, hasil karya teman Bayu yang ahli memalsukan dokumen. Baiklah, kata notaris itu ragu-ragu. Kalau begitu, silakan Pak Bayu tanda tangan di akta jual beli ini. Setelah itu, rumah ini resmi beralih tangan. Tangan Bayu gemetar karena antusiasme yang meluap-luap. Ia meraih pena emas yang disodorkan notaris. Dalam bayangannya, uang miliaran rupiah sudah menari-nari. Ia bisa melunasi utang judinya, membeli mobil baru, dan menikah dengan selingkuhannya. Bu Ratna dan Siska menahan napas. Mata mereka berbinar menatap tumpukan uang di dalam koper yang terbuka sedikit di kaki Bos Edi. Ujung pena Bayu baru saja menyentuh kertas, ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah pintu depan. Bra!
Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal itu terdorong terbuka dengan kasar hingga menghantam dinding. Semua orang di ruang tamu tersentak kaget. Bos Edi langsung berdiri. Dua pengawalnya sigap memasang kuda-kuda. Bayu menjatuhkan penanya. Tintanya mencoret kertas putih di meja. Di ambang pintu, berdiri sosok yang membuat darah Bayu membeku seketika. Itu Sari. Tapi itu bukan Sari yang tadi pagi ia usir. Bukan Sari yang memakai kaos lusuh dan sandal jepit. Sari yang berdiri di sana mengenakan setelan blazer putih gading yang pas di badan, membalut tubuhnya dengan elegan dan berwibawa. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalan kini tergerai rapi, berkilau sehat, membingkai wajahnya yang dipulas make-up tipis namun tegas. Di kakinya, sepatu hak tinggi stiletto berwarna hitam mengkilap membuatnya tampak menjulang tinggi. Aura yang memancar darinya begitu kuat, menindas keberanian siapapun yang melihatnya. Dan Sari tidak datang sendirian. Di sebelah kanannya, berdiri seorang pria parubaya berjas rapi dengan kacamata dan tas kerja kulit. Pak Haris, pengacara kondang yang wajahnya sering muncul di berita televisi. Di belakang mereka, 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dengan senjata laras panjang berdiri tegap, siap menerima perintah. Jangan berani-berani tanda tangan di kertas itu, Bayu. Suara Sari terdengar tenang, namun dingin dan tajam seperti silet, membelah keheningan ruangan. Sari. Bu Ratna tergagap. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kamu kok bisa? Siska ternganga lebar. Matanya hampir keluar melihat penampilan iparnya yang berubah 180 derajat dalam hitungan jam. Mbak Sari. Sari melangkah masuk. Bunyi ketukan hak sepatunya di lantai marmer terdengar berirama. Tok tok tok, seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi keluarga itu. Ia berjalan lurus menuju meja, mengabaikan tatapan garang para pengawal Bos Edi. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke sini, bentak Bos Edi, meski ada sedikit nada gentar melihat polisi di belakang Sari. Pak Haris maju selangkah, mengangkat tangannya. Selamat siang. Saya Haris Nasution, kuasa hukum dari Ibu Sari, pemilik sah dari dana pembelian aset rumah ini. Kami datang untuk menghentikan transaksi ilegal dan melaporkan tindak pidana penipuan serta pemalsuan dokumen yang sedang berlangsung. Penipuan. Bos Edi menoleh tajam ke arah Bayu. Apa maksudnya ini, Bayu? Bayu berdiri dengan kaki gemetar. Bohong. Jangan percaya dia, Bos. Dia cuma istri gila yang tadi pagi saya usir karena nyuri. Rumah ini atas nama saya. Sertifikatnya ada di sini. Bayu menunjuk sertifikat di meja dengan panik. Sari tersenyum miring. Ia sampai di depan meja, menatap Bayu lekat-lekat. Tatapan yang penuh dengan rasa kasihan sekaligus jijik. Tanpa kata, Sari membuka tas kerjanya yang elegan, mengeluarkan sebuah dokumen tebal berstempel notaris dan meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah sertifikat yang dipegang Bayu. Benar, sertifikat itu atas namamu, Mas. Karena kebodohanku dulu yang terlalu percaya padamu, kata Sari lantang. Tapi, kamu lupa satu hal. Sebelum aku berangkat ke Taiwan 10 tahun lalu, dan setiap kali aku mengirim uang dalam jumlah besar untuk pembangunan rumah ini, aku selalu membuat akta perjanjian nomine dan pengakuan utang yang sah secara hukum lewat notaris di sini, yang menyatakan bahwa segala aset yang dibeli dengan uang kirimanku adalah milikku sepenuhnya. Dan namamu di sertifikat hanyalah sebagai peminjam nama. Pak Haris membuka dokumen itu, memperlihatkan tanda tangan Bayu 10 tahun lalu. Tanda tangan yang Bayu berikan dengan asal-asalan karena saat itu ia hanya berpikir tentang uang yang akan cair. Berdasarkan dokumen ini, sambung Pak Haris tegas, menatap notaris suruhan Bos Edi yang kini berkeringat dingin. Klien saya, Ibu Sari, adalah pemilik manfaat yang sah. Dan saudara Bayu Pratama tidak berhak menjual, menggadaikan, atau memindah tangankan aset ini tanpa persetujuan tertulis yang asli dari Ibu Sari. Sari mengambil surat persetujuan jual yang ada di meja. Surat palsu yang dibuat Bayu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan ini? Tanda tangan siapa ini, Mas? Tanda tanganku. Sari merobek kertas itu menjadi 2 bagian di depan wajah Bayu. Pak Polisi, panggil Sari tegas.
Tangkap mereka atas tuduhan pemalsuan dokumen negara, percobaan penipuan, dan penggelapan aset. Komandan polisi memberi isyarat. Dua petugas langsung bergerak maju, memborgol tangan Bayu yang masih mematung karena syok. Tunggu, tunggu, ini salah paham. Teriak Bayu saat besi dingin borgol menyentuh kulitnya. Sari, sayang, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Ini semua ide ibu. Ide Siska. Aku dipaksa. Kok nyalahin ibu? Jerit Bu Ratna histeris saat seorang polisi wanita mendekatinya. Kamu yang mau jual rumah buat bayar judi. Pak polisi, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma orang tua. Ibu juga ikut serta dalam persekongkolan jahat ini, dan menikmati hasil kejahatan, kata Pak Haris dingin. Kami punya rekaman percakapan kalian semalam yang merencanakan pemalsuan ini dan rencana fitnah pencurian terhadap klien saya. Mendengar kata, rekaman, lutut Siska lemas. Ia merosot ke lantai, menangis meraung-raung. Mbak Sari, ampun Mbak. Siska hilaf. Siska nggak mau dipenjara. Siska masih muda. Bos Edi yang menyadari situasinya sudah kacau balau, buru-buru membereskan kopernya. Wah, kalau sengketa begini saya mundur. Urusan kalian selesaikan sendiri. Tapi ingat Bayu, utang 500 juta tetap berjalan. Kalau kamu masuk penjara, saya sita ginjal kamu. Ancam Bos Edi sebelum bergegas keluar dari rumah itu diikuti pengawalnya, tidak mau berurusan dengan polisi. Kini, tinggal keluarga itu yang tersisa. Bayu, Bu Ratna, dan Siska yang pucat pasi dan ketakutan, berhadapan dengan Sari yang berdiri tegak bak Dewi pembalasan. Sari menatap suaminya yang sudah tidak berdaya dalam cengkeraman polisi. 10 tahun, Mas, bisik Sari. Suaranya bergetar menahan emosi yang akhirnya tumpah. 10 tahun aku banting tulang, menahan lapar, menahan rindu, dimaki mandor, tidur di asrama sempit semua demi kamu. Demi anak-anak kita. Dan ini balasanmu? Kamu jadikan anak-anakku babu? Kamu selingkuh? Kamu mau jual istana mereka? Sari, maafin aku hilaf. Bayu menangis. Air mata buayanya tumpah. Ia mencoba berlutut, tapi ditahan polisi. Jangan penjarain aku. Sar, kita mulai lagi dari awal. Aku janji bakal berubah. Terlambat. Potong Sari dingin. Hukum tetap berjalan. Bawa mereka, Pak. Polisi mulai menyeret Bayu, sementara Bu Ratna dan Siska masih dibiarkan di situ karena status mereka sebagai saksi terlapor yang akan diperiksa kemudian. Namun nasib mereka di rumah ini sudah tamat. Sari telah memenangkan pertempuran ini dengan telak, tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Suara sirine mobil polisi yang membawa Bayu perlahan menjauh, membelah keheningan siang di perumahan elit itu. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik melihat drama penangkapan yang baru saja terjadi. Di dalam ruang tamu, keheningan yang tersisa terasa jauh lebih berat dan mencekik. Sari berdiri mematung sejenak, mengatur napasnya. Adrenalin yang tadi memuncak kini perlahan surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa namun juga kelegaan yang tak terlukiskan. Ia menoleh ke arah Bu Ratna dan Siska yang kini duduk berhimpitan di sofa, gemetar ketakutan seperti tikus yang terpojok. Kesombongan dan keangkeran mereka yang selama beberapa hari ini mendominasi rumah, lenyap tak berbekas. Sari berjalan perlahan mendekati mereka. Bu Ratna tersentak kaget. Refleks menutupi wajahnya dengan tangan, takut ditampar. Namun, Sari tidak main tangan. Tatapannya jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Keluar, ucap Sari pelan, datar, tanpa emosi. Bu Ratna menurunkan tangannya, menatap menantunya dengan mata sembab. Apa? Ka, kamu ngusir ibu? Ibu ini mertuamu. Sari, orang tua suamimu. Nenek dari anak-anakmu. Tega kamu. Sari tertawa getir. Tawa yang terdengar kering dan hampa. Mertua? Nenek? Nenek macam apa yang membiarkan cucunya tidur di gudang pengap sementara dia tidur di kasur empuk? Nenek macam apa yang membiarkan cucunya kelaparan sementara dia makan pizza?
Di mana hati nurani ibu saat anak-anakku memijat kaki ibu seperti budak? Itu kan mendidik. Kilah Bu Ratna lemah. Masih mencoba membela diri. Cukup, bentak Sari, membuat Siska terlonjak. Jangan sebut kata mendidik dari mulut kotor ibu. Sekarang, detik ini juga, kalian keluar dari rumahku. Tapi Mbak, kita mau tinggal di mana? Siska mulai merengek. Air matanya membasahi pipi yang bedaknya sudah luntur. Mas Bayu kan ditahan. Rekeningnya pasti dibekukan. Kita nggak punya uang pegangan. Mobilku juga BPKB-nya digadaikan Mas Bayu. Tolonglah, Mbak kasih kita waktu seminggu atau 3 hari. Sari menatap adik iparnya itu dengan tatapan tajam. Waktu? Kalian memberiku waktu saat mengusirku tadi pagi? Kalian memberiku kesempatan membela diri saat menuduhku mencuri? Kalian membuangku seperti sampah. Sekarang, rasakan apa yang aku rasakan. Sari menunjuk ke arah pintu yang terbuka lebar. Keluar. Bawa baju yang melekat di badan kalian saja. Semua barang di rumah ini, tas mewah, baju branded, perhiasan, yang dibeli pakai uang kirimanku, tetap di sini. Itu aset sitaan untuk ganti rugi uang anak-anakku yang kalian makan. Kamu gila. Itu barang-barangku, teriak Siska histeris. Mencoba lari ke arah tangga untuk mengambil barang-barangnya di kamar. Namun, 2 orang petugas keamanan perumahan yang dipanggil oleh Pak Haris sudah berdiri di sana, menghalangi jalan. Maaf, Mbak. Sesuai instruksi pemilik rumah yang sah, kalian harus segera meninggalkan properti ini, kata satpam itu tegas. Sari, kamu durhaka. Kamu akan kualat. Bu Ratna menjerit-jerit sambil diseret pelan oleh satpam keluar. Tuhan gak tidur. Sari, kamu jahat sama orang tua. Benar, Bu. Tuhan tidak tidur, jawab Sari tenang, mengikuti mereka sampai ke teras. Makanya Tuhan menunjukkan wajah asli kalian padaku tepat waktu. Anggap saja ini karma instan. Di halaman depan, Sari melihat Rian dan Sinta berdiri di dekat gerbang bersama seorang asisten Pak Haris yang tadi menjaga mereka. Anak-anak itu melihat semuanya. Mereka melihat ayah mereka dibawa polisi, dan kini melihat nenek serta tante mereka diusir. Ada ketakutan di mata mereka, tapi juga ada harapan. Sari mempercepat langkahnya, melewati Bu Ratna dan Siska yang kini berdiri terlunta-lunta di trotoar luar pagar, menjadi tontonan warga. Sari tidak menoleh lagi pada mereka. Baginya, mereka sudah mati. Sari menghampiri anak-anaknya, berlutut, dan memeluk mereka erat-erat. Ibu! Rian berbisik, memeluk leher Sari kuat-kuat. Kita nggak jadi pergi. Sari menggeleng, air matanya menetes di bahu anaknya. Nggak, sayang, kita nggak akan pergi kemana-mana. Ini rumah kita. Rumah Rian, rumah Sinta, dan rumah ibu. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh menyakiti kalian. Sinta menghapus air mata ibunya dengan tangan kecilnya. Ayah jahat ya, Bu? Ayah dibawa polisi karena jahat sama ibu. Sari menatap mata Sinta dalam-dalam. Ia tidak ingin menanamkan dendam, tapi ia juga tidak ingin membohongi anaknya. Ayah melakukan kesalahan besar, Nak. Dan setiap orang yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Sekarang, kita doakan saja ayah sadar. Sari bangkit berdiri, menggandeng kedua tangan malaikat kecilnya. Ia menatap rumah megah di depannya. Bangunan itu masih sama, tapi auranya kini berbeda. Awan gelap yang menggelayut seolah telah sirna. Ayo masuk, ajak Sari. Malam ini, kalian tidur di kamar utama. Kalian boleh loncat-loncat di kasur empuk, boleh makan pizza sepuasnya, boleh nonton TV sampai malam. Kalian adalah raja dan ratu di istana ini. Beneran, Bu? Mata Sinta berbinar tak percaya. Beneran. Dan besok. Sari tersenyum, senyum tulus pertamanya sejak menginjakkan kaki di Jakarta. Besok ibu akan panggil tukang. Kita cat ulang rumah ini. Kita buang semua barang-barang jelek itu. Kita ganti dengan yang baru, yang lebih cerah, seperti masa depan kalian.
Epilog, 3 bulan kemudian. Rumah di blok C15 itu kini tampak berbeda. Cat abu-abu yang suram telah diganti dengan warna krem cerah yang hangat. Taman depan yang dulu gersang kini penuh dengan bunga-bunga warna-warni yang dirawat langsung oleh Sari dan anak-anaknya. Di dalam rumah, tawa Rian terdengar memenuhi ruangan. Rian sedang bermain game konsol terbaru di ruang tengah, hadiah ulang tahunnya dari Sari. Badannya kini terlihat lebih berisi, kulitnya bersih, dan senyumnya lepas tanpa beban. Sinta sedang duduk di meja belajar barunya yang cantik, menggambar dengan set krayon lengkap. Sari duduk di sofa sambil memeriksa laporan keuangan usaha catering yang baru ia rintis. Ternyata, uang tabungannya di Taiwan yang ia amankan dan tidak pernah ia kirim ke Bayu, setelah ia mulai curiga 2 tahun terakhir. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk modal usaha dan biaya hidup mereka bertahun-tahun ke depan. Ditambah lagi, Pak Haris berhasil memenangkan gugatan perdata, sehingga sisa aset Bayu disita untuk Sari. Kabar tentang Bayu sesekali masih terdengar. Ia divonis 5 tahun penjara. Bu Ratna dan Siska dikabarkan pulang ke kampung halaman mereka. Hidup menumpang di rumah kerabat jauh dan bekerja serabutan untuk makan. Sari sudah tidak peduli. Ia sudah memaafkan demi ketenangan hatinya sendiri. Tapi ia tidak akan pernah melupakan. Bu, lihat gambarku. Seru Sinta sambil berlari membawa kertas gambarnya. Sari melihat gambar itu. Gambar sebuah rumah besar berwarna cerah, dengan matahari tersenyum di pojok atas. Di depan rumah, ada 3 orang bergandengan tangan, Ibu, Rian, dan Sinta. Tidak ada sosok ayah di sana, dan itu tidak membuat gambar itu terasa kurang. Justru, gambar itu terlihat utuh dan sempurna. Bagus sekali, Nak. Puji Sari sambil mencium pipi anaknya. Sari memandang sekeliling istananya. Perjalanan 10 tahun yang penuh darah dan air mata itu akhirnya terbayar lunas. Bukan dengan kemewahan rumah ini, melainkan dengan senyum di wajah anak-anaknya. Ia bukan lagi Sari si TKW yang bisa diperas. Ia adalah Sari, ibu yang kuat, wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dan di rumah ini, di bawah atap yang ia perjuangkan, kebahagiaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tamat.